Halo Rugged Mania, welcome back to Rugged ID Channel. Jumpa lagi bersama saya, Mr. T. Kali ini kami dari tim Rugged ID ingin share kepada teman-teman Rugged Mania mengenai jenis-jenis sepatu yang wajib kita ketahui. So, stay tune di channel Rugged ID. Don't forget like, share, and subscribe channel Rugged ID. Straight to the point. Oke Rugged Mania, kami dari tim Rugged ID telah merangkum 12 jenis sepatu yang wajib kita ketahui. Dan mungkin ini bisa menjadi referensi buat Rugged Mania yang sedang mencari sepatu buat lebaran. Oke, mungkin langsung saja yang pertama kita mulai. Di sini ada Mocto Boot. Oke Rugged Mania, yang pertama adalah Mocto Boot. Mungkin buat sebagian Rugged Mania untuk jenis boot yang satu ini sudah sangat familiar ya. Untuk Mocto Boot memiliki pola dan konstruksi yang berbeda-beda tergantung dari brand sepatu itu sendiri. Yang menjadi ciri khas dari Mocto Boot itu di bagian stitch, di bagian upper ya. Nah ini ada stitch 270 derajat seperti ini polanya. Ya. Ini menjadi ciri khas dari Mocto Boot. Nah, yang menjadi ciri khas lainnya dari Mocto Boot itu di bagian sole. Biasanya untuk Mocto Boot menggunakan wedge sole seperti ini. Kemudian untuk padu padan dari Mocto Boot ini, kalau menurut saya sih lebih prefer jika kita menggunakan denim. Nah, itu kembali lagi kepada selera masing-masing. Oke Rugged Mania, yang kedua loafer shoes. Oke Rugged Mania, di sini salah satu sampel sepatu loafer shoes. Buat kita ketahui ya, di sini di artikel yang kami baca, untuk loafer shoes ini pertama kali dibuat di Norwegia dan pembuat sepatunya adalah Nils Gregoriussen Feranger. Jadi agak susah juga namanya, nama orang Norwegia ya. Ini awalnya disebut Aureli Mosasin. Nah, memang agak sedikit nyambung ya dengan yang awal jenis sepatu yang pertama tadi kita sebut, karena ini di bagian nya ada seperti mosasin ya, mosasin stitching seperti ini. Sebutan dari loafer ini juga banyak ya. Di sini kita sudah merangkum ada beberapa penamaan untuk loafer. Ada disebut dengan penny loafer, ada tassel, ada horsebeat dan Belgian ya. Untuk padu padan dari loafer shoes ini lebih cocok memang jika kita gunakan untuk momen-momen formal seperti itu ya. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan buat Rugged Mania untuk lebaran nantinya. Oke, yang ketiga, sepatu jenis Oxford. Ini salah satu sampel sepatu jenis Oxford. Baik, secara historis, sepatu jenis Oxford ini sangat populer digunakan oleh mahasiswa di University of Oxford pada tahun 1800-an, sehingga nama tersebut dipatenkan hingga saat ini. Secara konstruksi, yang menjadi ciri khas dari sepatu Oxford itu adalah terdapatnya tali ya, terdapat tali pada bagian lidah, pada bagian upper ini terdapat tali. Kemudian pada sepatu Oxford juga terdapat beberapa motif ya, motif-motif yang bervariatif seperti wingtip seperti itu ya, dan masih banyak motif-motif lainnya. Untuk padu padan dari jenis sepatu Oxford ini lebih cocok kita gunakan untuk acara-acara formal seperti buat kantoran, kondangan, atau buat nikahan, dan masih banyak momen-momen formal lainnya yang bisa kita gunakan sepatu jenis ini. Oke Rugged Mania, yang keempat jenis sepatu Chelsea Boot. Ini salah satu sampel dari Chelsea Boot. Di sini secara historis, Chelsea Boot pertama kali dirancang oleh seorang pembuat sepatu untuk Ratu Victoria di England atau di Inggris ya, bernama J. Sparkhall di tahun 1837. Disebut bahwa Sparkhall menciptakan sepasang sepatu boot setinggi pergelangan kaki ya, setinggi pergelangan kaki dengan sisipan elastis di kedua sisi yang digunakan oleh Ratu Victoria, dan Ratu pada waktu itu sangat senang dengan jenis sepatu yang dibuat oleh Sparkhall tersebut. Kemudian secara konstruksi yang menjadi ciri khas dari Chelsea Boot itu di bagian pergelangan kaki, bagian sini ya. Nah, ini terdapat karet yang elastis. Jadi akan lebih memudahkan si pengguna sepatu karena lebih simple. Kemudian tidak punya tali ya. Untuk padu padan sepatu jenis Chelsea Boot ini cocok kita gunakan untuk acara-acara formal ya, dan momen-momen kasual ya, buat hangout teman-teman. Ini masih cocok ya digunakan jenis sepatu Chelsea seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 5.
Oke, Rugged Mania, yang kelima, jenis sepatu Jodhpur. Secara historis, sepatu Jodhpur ini berasal dari India. Nama Jodhpur itu sendiri diambil dari salah satu kota di negara bagian terbesar di India, yaitu negara bagian Rajasthan. Pada awalnya, Jodhpur ini digunakan oleh pemain polo pada tahun 1920-an. Secara konstruksi, yang menjadikan ciri khas dari Jodhpur boot ini terdapat di bagian pergelangan kaki ya. Di bagian pergelangan itu terdapat gesper seperti ini. Memang secara sekilas ini sangat mirip dengan Chelsea boot ya, tapi perbedaannya terletak di bagian gesper ini. Oke, untuk padu padan dari jenis Jodhpur ini lebih cocok kita gunakan untuk momen-momen formal seperti buat kantoran. Karena bentuknya yang elegan, Jodhpur ini juga bisa kita gunakan untuk momen-momen seperti buat dinner gitu ya. Itu juga cocok kita gunakan karena bentuknya yang ya sangat romantis ya bentuknya ya. Oke, Rugged Mania, untuk yang keenam, service boot. Secara historis, service boot ini terinspirasi dari gaya prajurit pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Oke, Rugged Mania, yang menjadi karakter dari service boot itu, yaitu terdapat cap to. Cap to bagian cap to bagian depan. Nah, kemudian terdapat ankle support. Biasanya pada service boot itu ankle supportnya 6 inch seperti ini. Dan kemudian terdapat stack heel seperti ini. Heel ya. Oke, Rugged Mania, di sini kami merangkum ada dua versi untuk service boot. Yang pertama versi rugged dan yang kedua versi formal. Nah, di sini untuk versi formalnya kami tampilkan di sini ya. Yang membedakan versi rugged dan versi formal itu terletak di bagian cap to. Versi rugged bagian cap to-nya sedikit lebih melebar ya, seperti ini ya. Nah, untuk yang versi formal, untuk bagian cap to yang formal itu lebih slim ketimbang dari yang rugged. Versi lainnya yang membedakan rugged dan yang formal untuk service bootnya terdapat di bagian hook atau bagian speed hook ini. Untuk yang versi rugged ini terdapat speed hook, sedangkan yang formal tidak terdapat speed hook atau biasa disebut dengan eyelet ya. Oke, kemudian yang membedakan versi rugged dan versi formal itu di bagian kulit. Untuk versi rugged biasanya kulitnya itu lebih rough top seperti ini atau biasa disebut crazy horse, dan untuk yang formal biasa jenis kulitnya lebih shine ya, atau biasa sering menggunakan jenis-jenis kulit chrome axle seperti itu ya. Itu yang membedakan versi rugged dan versi formal. Oke, untuk jenis sepatu yang ketujuh ada hiker boots. Nah, sesuai dengan namanya, untuk hiker boot ini memang dirancang untuk pendakian ya. Secara konstruksi memang ini dirancang memiliki estetika dan kenyamanan buat pendakian. Kekhasan dari hiker boot itu terdapat di bagian eyelet. Itu tidak terdapat lubang tali ya. Biasa menggunakan D-ring seperti ini. Nah, jadi ini memang jadi kekhasan dari hiker boot sehingga membuat hiker boot itu lebih kokoh ketika digunakan dalam proses pendakian. Kemudian kekhasan lainnya dari hiker boot itu di bagian lidah ya. Nah, bagian tang ini kita buka dulu ya biar kelihatan kekhasan dari konstruksinya. Bisa dibuka sehingga memudahkan kita ketika memakai hiker boot ini. Jadi memang hiker boot ini karakternya lebih lebar ketimbang boot-boot lainnya ya. Ini kelihatan dari siluetnya. Oke, Rugged Mania, untuk jenis boot yang ke-8 yaitu monkey boot. Bentuknya seperti ini ya. Nah, tapi di sini kita mau lihat dulu secara historisnya. Sepatu yang dipakai oleh tentara Cekoslowakia pada Perang Dunia Kedua. Nah, model sepatu boot ini kemudian diadopsi oleh para tukang kayu dan rover karena bentuk cap yang unik sehingga memudahkan mereka untuk bertekuk ya atau berlutut seperti itu. Jadi ini sering dipakai oleh para tukang kayu. Kemudian sepatu ini sangat populer dengan subkultur Inggris. Kekhasan dari sepatu monkey boot ini capnya yang unik. Kemudian terdapat speed hook ya di bagian talinya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis boot yang ke-9. Oke, Rugged Mania, yang ke-9 jenis boot yang wajib kita ketahui adalah Chukka boot. Nah, di sini sudah ada sampelnya Chukka boot. Perlu kita ketahui secara historis, Chukka boot ini dulu digunakan oleh tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua, yaitu tepatnya di Western Campaign. Dulunya tentara Inggris menggunakan Chukka boot ini untuk operasi di padang pasir ya. Untuk dari segi desain, Chukka boot ini cenderung lebih ringan untuk memudahkan dalam perjalanan di padang pasir. Kemudian yang menjadi ciri khas dari Chukka boot itu di bagian lubang tali
itu biasanya untuk cuka boot itu hanya terdapat 2 atau 3 lubang tali ya di bagian ini. Kemudian yang menjadi ciri khas yang lainnya adalah di bagian ankle support tidak terlalu tinggi seperti boot-boot lainnya ya. Jadi cukup menutupi mata kaki. Padu padan dari cuka boot ini bisa kita gunakan atau lebih cocok kita gunakan untuk menggunakan celana-celana kerja, bisa juga dengan menggunakan celana jeans atau chinos, atau juga bisa menggunakan celana-celana pendek ya. Jadi buat santai itu juga bisa kita gunakan sepatu cuka boot seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke jenis sepatu yang ke-10. Oke, yang ke-10 jenis sepatu yang wajib kita ketahui adalah engineer boot atau biasa kenal dengan sepatu insinyur. Secara historis, engineer boot ini awalnya dikembangkan pada tahun 1930 untuk pemadam kebakaran yang bekerja di lokomotif uap. Kemudian, sepatu boot ini mendapatkan popularitas yang cukup besar ketika era pasca Perang Dunia Kedua, yaitu tepatnya ketika budaya sepeda motor mulai berkembang, sehingga sepatu boot engineer ini banyak diminati oleh para pemotor atau para bikers. Oke, yang menjadi karakter atau ciri khas dari engineer boot ini, terutama di bagian ankle supportnya, memiliki tinggi 8 inci ya, 8 inch atau bahkan lebih. Kemudian ciri khas lainnya untuk engineer boot itu, di bagian ankle support terdapat gesper seperti ini, kemudian di bagian tengah juga terdapat gesper seperti ini. Untuk penggunaan atau padu padan dari engineer boot ini memang sesuai dengan historisnya tadi telah kita sampaikan bahwa engineer boot ini memang lebih cocok untuk gaya-gaya motoran ya. Buat rugged mania yang suka motoran, ini lebih aman digunakan karena dari tinggi ini lebih safety riding ketika kita gunakan karena akan melindungi bagian ankle atau bagian kaki kita itu dari panasnya mesin kendaraan bermotor. Oke, yang ke-11, roper boot atau biasa orang sebut dengan sepatu koboi ya. Secara historis untuk roper boot ini mengikuti gaya klasik Americana ya, yaitu sepatu yang biasa digunakan oleh orang Amerika dahulu sejak berabad-abad yang lalu untuk menunggang kuda ya, sejarah awal dari sepatu koboi atau roper boot. Secara konstruksi yang menjadi kekhasan dari roper boot itu di bagian ankle bootnya, misalnya untuk roper boot ini memiliki ketinggian 8 inch bahkan lebih ya. Kemudian hal lainnya di bagian ujung dari ankle-nya ini, bagian ujung ini terdapat kulit dan kemudian ini memiliki poros yang bersayap seperti ini. Nah, tujuan dari poros bersayap seperti ini agar memudahkan, mudah dipakai dan mudah lepas. Inilah fungsi dari poros yang bersayap itu. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis sepatu yang terakhir. Oke rugged mania, untuk jenis sepatu yang wajib kita ketahui yang terakhir adalah safety shoes atau biasa sepatu kerja ya. Untuk safety shoes ini merupakan salah satu APD atau alat pelindung diri yang wajib dimiliki atau digunakan oleh para pekerja yang sudah memiliki sertifikasi K3 atau Kesehatan Keamanan Kerja. Itu wajib digunakan di tempat-tempat kerja yang sudah memiliki K3 ya. Safety shoes yang jenis ini atau biasa disebut dengan pecos ya, ini biasa digunakan untuk pengobaran-pengobaran minyak. Ciri khas dari safety shoes itu di bagian tunya terdapat pengamanan, yaitu biasa ada bentuknya steel atau besi ya. Kemudian ada juga yang aluminium tuh, kemudian ada juga yang non metalik tuh. Untuk tuh dari sepatu safety itu tergantung dari area kita bekerja. Kemudian ciri khas lainnya dari safety shoes itu di bagian outsole. Di bagian outsole untuk safety shoes itu biasanya sudah oil resistant pastinya, dan kemudian ada juga yang puncture resistant atau anti tusuk. Oke rugged mania, semoga jenis-jenis sepatu yang telah kita bahas tadi bisa menjadi referensi buat rugged mania yang sedang mencari sepatu buat lebaran ya. Dan jika ada saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kita semua, silahkan komen di kolom komentar. And don't forget like, share, and subscribe channel Rugged ID. See you next time. Bye bye.